Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Alamsyah, NIM 030 1193 199. Di sini saya akan membawakan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah utara di daerah Lok Sumawe atau pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Dewa Khair atau Maharaja Mahmud Shah. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Komoditas utama kerajaan ini adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini kemudian digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti. Yang pertama ialah dinasti Mayura-Khair dan yang kedua adalah dinasti Mayura-Silo. Dinasti Mayura-Khair didirikan oleh Mayura-Khair sendiri, yang merupakan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Mayura-Khair memiliki gelar Maharaja Mahmud Shah yang memiliki kekuasaan dari tahun 1400. Berikut ini adalah penguasa kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh, yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Zahir, yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik. Ada kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dengan munculnya Kerajaan Malaka dan Kerajaan Aceh Darussalam, serta datangnya bangsa Portugis yang berniat menguasai Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi. Yang mana bangsa Portugis ini sudah mengalahkan. Yang kedua ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di tepi semenanjung Malaka. Didirikan oleh para Mesyawarah yang berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Agi. Awal berdirinya Kerajaan Malaka tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang yang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Pada mulanya, Parameswara adalah seorang raja yang beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti namanya dengan Islam, yaitu Iskandar Shah. Kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Islam. Lalu wilayah kekuasaan Malaka ini meliputi Pahang, Indragiri, dan Malaka. Yang pertama ada Parameswara atau dikenal dengan Iskandar Shah. Yang kedua ada Muhammad Iskandar Shah. Yang ketiga ada Sultan Muzaffar Shah. Yang keempat ada Sultan Mansur Shah. Yang kelima ada Sultan Alauddin Shah. Dan yang terakhir adalah Sultan Mahmud Shah. Selanjutnya adalah kemunduran Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami kemunduran ketika Alfonso de Albuquerque bersama armada perangnya Portugis akhirnya menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1511 Masehi. Kerajaan ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Munculnya Kerajaan Aceh Darussalam tidak lepas dari Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan Aceh Darussalam ini terletak di arah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut Aceh Besar.
Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Alim Muhammad Shah pada tahun 1514 Masehi. Cara pemerintahan Aceh terdiri dari dua sistem, yaitu kaum bangsawan dan kaum ulama. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam makin luas. Daerah-daerah di semenanjung Malaya yang sekarang ini yang disebut Malaysia adalah bagian wilayah taklukan Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan penguasaan daerah-daerah ini, Aceh Darussalam, yaitu yang pertama adalah Sultan Muhayyad Shah, Duran Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, raja-raja yang memerintah tidak mampu mempertahankan wilayah Aceh yang sangat luas. Lemahnya kontrol pemerintahan pusat menyebabkan banyak daerah yang melepaskan diri, dan makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Kemudian faktor penting lainnya adalah perebutan kekuasaan kerajaan. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak Bintarang adalah kesultanan Islam pertama di Jawa. Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Setelah melemahnya Kerajaan Majapahit, berdirilah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Terletak di kota Demak, Semarak, Jawa Tengah. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Al-Agung Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula oleh lemahnya Kerajaan Majapahit. Raden Patah berhasil mengalahkan Majapahit dan kemudian memindahkan kekuasaan ke Demak. Selanjutnya adalah penguasa Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah atau Senopati Jimpun Ngamdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Yang kedua ada Pati Unus atau Pangeran Sambrangulur, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Trengganu atau Sultan Ahmad Abdul Arifin, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Yang keempat ada Sunan atau Pangeran Prawoto, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Yang terakhir ada Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1549 sampai 1568 Masehi. Poin selanjutnya adalah kemunduran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran serta wafatnya Sultan Trengganu. Setelah masa tersebut terjadi perubahan kekuasaan di antara kerabat kerajaan, yaitu antara Pangeran Prawoto dengan Arya Penangsang. Perubahan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Pangeran Prawoto atas Sunan Prawoto. Namun atas Sultan diawasi dengan Jaka Tingkir mendapat dukungan dan ketua Demak, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Konflik berdarah kembali meluas hingga berkembang menjadi perang saudara. Dalam pertempuran itu
Arya Penangsang terbunuh, sehingga tahta penguasa kerajaan Demak jatuh ke tangan Jagatingkir. Dan akhirnya Jagatingkir menjadi raja kerajaan Demak dengan gelar Sultan Adiwijaya, yang kemudian Sultan Adiwijaya ini memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Poin yang kedua itu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 Masehi. Letak dasar Kerajaan Banten adalah Sari Sultan Gunung Jati, yang mana pada saat itu ia menguasai bagian barat pantai utara Jawa untuk menundukkan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten didirikan sebagai pangkalan kerajaan Demak dan Cirebon untuk menguasai kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Meskipun pelabuhan Sunda Kelapa berhasil dikuasai pada tahun 1527 Masehi, namun kerajaan Banten masih tetap menjadi daerah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, barulah Sultan Adiwijaya berkuasa di Demak. Kerajaan Banten baru menjadi kesultanan yang merdeka dari kerajaan Demak. Dan selanjutnya yaitu penguasa kerajaan Banten. Raja yang pertama adalah Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabatingkir, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Yang kedua ada Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarayan, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Yang ketiga ada Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1580 sampai 1596 Masehi. Yang keempat ada Abu Mufakkir atau Pangeran Ratu, yang kekuasaannya dimulai dari 1596 sampai 1651 Masehi. Yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimulai dari 1651 sampai 1682 Masehi. Yang keenam ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar, yang dimulai dari tahun 1683 sampai 1687 Masehi. Yang ke-8 ada Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya, yang dimulai dari tahun 1687 sampai 1690 Masehi. Yang ke-8 ada Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin, yang dimulai dari tahun 1690 sampai 1733 Masehi. Yang terakhir ada Muhammad Syifa Zainul atau Sultan Arifin, yang dimulai dari tahun 1750 sampai 1752 Masehi. Poin selanjutnya adalah kemunduran Kerajaan Banten. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang atau mengusir VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji. Keretakan dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC dengan membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya VOC di Banten. Dan raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat, sehingga hal ini membawa kemunduran bagi Kerajaan Banten. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram. Walaupun memiliki nama Mataram, letak Kerajaan Mataram bukanlah di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi Jawa Tengah. Tepatnya di Kota Gede, sebuah kota di dekat Yogyakarta saat ini. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sultawijaya atau lebih dikenal dengan Pananambahan Senopati.
Kerajaan Mataram dikenal dengan upayanya yang gigih dalam melawan Belanda pada tahun 1628 dan 1629 Masehi. Dapat menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura, serta meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini, seperti wilayah Matraman di Jakarta dan serta persawahan di Karawang. Selanjutnya yaitu penguasa Kerajaan Mataram. Yang pertama adalah Sultan Wijaya atau Penembahan Senopati, yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1575 atau sampai 1601 Masehi. Yang kedua ada Mahjolang atau Penembahan Sedang Ing Krapyak, yang dimulai dari tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Agung Hanyongkrokusumo dari tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Yang keempat ada Amangkurat I yang dimulai dari tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Yang terakhir adalah Amangkurat II yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Setelah wafatnya Amangkurat II, berdasarkan perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I, sedangkan Kesultanan Surakarta diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono III pada tahun 1757 Masehi. Berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dibagi tiga daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Mangkualam. Yang terakhir ada Kerajaan Mangkualam diperintah oleh Pakualam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya yaitu kemunduran Kerajaan Mataram. Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Setelah Sultan Agung digantikan dengan raja-raja selanjutnya, Kerajaan Mataram banyak mengalami kemunduran. Amangkurat I contohnya, yang menggantikan Sultan Agung, pemerintah dengan zalim, karena pada masa pemerintahannya banyak diwarnai dengan pembunuhan. Selain itu, runtuhnya Kerajaan Mataram Islam dikarenakan hubungan dengan para kolonial Belanda atau VOC yang tidak baik. Diketahui Belanda mulai menguasai sebagian besar Kerajaan Mataram saat Kerajaan Mangkurat II memimpin. Hal ini pun membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Goa dan Talio. Kerajaan Doa Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa, yang juga disebut sebagai letak Kerajaan Goa Talo strategis, menjadikannya penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Sejak Goa Talo menjadi pusat perdagangan, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang telah lebih dahulu menerima Islam. Kerajaan Ternate waktu itu mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, namun gagal. Agama Islam baru masuk ke kerajaan Goa Talo ini setelah Dato' Iranda datang. Barulah setahun kemudian hampir seluruh penduduk Goa Talo telah memeluk agama Islam. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang sangat disegani. Kapal-kapal seperti Pinisi, Lambo, dan Panagalang mampu mengarungi perairan Indonesia dan bahkan hingga perairan India dan Cina.
Selanjutnya ada penguasa kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada Sultan Alauddin yang kekuasaannya dimulai dari tahun 1551 sampai 1638 Masehi. Nama aslinya yaitu Karaeng Mak Towaya Tuma Wenanga Ri Agamana. Yang kedua ada Muhammad Said yang kekuasaannya dimulai dari 1639 sampai 1653 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin yang dimulai dari 1654 sampai 1650. Yang dimulai dari tahun 1653 sampai 1654 Masehi. Yang keempat ada Maba Somba. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dari kerajaan Gua Talo. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pula terjadi peristiwa penting, yaitu persaingan antara Gua Talo atau Makassar dengan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar. Keberaniannya ini melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Poin selanjutnya ada kemunduran kerajaan Gua Talo. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan dengan kerajaan Bone. Kerajaan Bone yaitu Harupalangka yang merasa di Makassar. Raja Bone yaitu Harupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan dengan VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Harupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini. Raja Bone Harupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai oleh Gua Talo. Maka dengan cepat Belanda menjambutnya. Belanda menyerang dari laut sedangkan Harupalaka menyerang dari darat. Nah, dengan ketekanan demikian beratnya itu akhirnya Belanda mampu memaksa Gua Talo menandatangani perjanjian Bongaya. Isi perjanjian Bongaya yaitu pertama, VOC mendapatkan hak monopoli dagang di Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar, serta mengakui Harupalaka sebagai raja kerajaan Bone. Selanjutnya ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Namun secara geografis Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, terdiri dari jengkai dan lada. Karena peran ekonominya inilah Kerajaan Ternate dan Tidore menjadi incaran penaklukan bangsa asing. Penghulunya yaitu penguasa Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama itu Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya itu masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, yaitu Maluku, Magan, dan Halmahera. Sultan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Setelah Sultan Zainal Abidin tahta kerajaan digantikan oleh Sultan Sirullah. Kemudian setelah ada Sultan Sirullah, tahta kerajaan diambil alih oleh Sultan Hairun. Dan yang terakhir
raja dari kerajaan Ternate dan Tidore ini adalah Sultan Ba'abullah. Putra dari Sultan Hairun. Selanjutnya masa kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan, yang mana Sultan Ba'abullah ini kemudian dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Wilayahnya ini sampai ke daerah Filipina bagian selatan. Ini bersamaan ini pula penyebaran Islam sampai ke Filipina bagian selatan, sehingga sampai sekarang penduduk Filipina bagian selatan banyak yang memeluk Islam. Poin selanjutnya itu kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore terjadi karena adanya adu domba yang dilakukan oleh Belanda, yaitu Portugis dan Spanyol, untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Serta Sultan Ternate dan Tidore bahasa bahwa mereka diadu domba. Mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Sekianlah materi dari saya, lebih kurang dan saya mohon maaf. Saya Muhammad Alwi Alamsyah dari PAI 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.